Tidak berpikir bagaimana anaknya ini terjaga, terlindungi dari api neraka. Kalau kita sebagai muslimin diperintahkan oleh Allah untuk menjaga putra-putri kita dari panasnya api neraka, maka ini hak terbesar anak yang harus dipenuhi oleh para orang tua. Tugas melindungi mereka dari panasnya api neraka dengan cara mendidik mereka ilmu agama supaya taat dan diajarkan pada mereka adab-adab, budi pekerti, sopan santun agar mereka menjadi manusia yang baik. Hadirin kaum muslimin, setiap kita akan dituntut kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha sa'ilun kulla ra'in 'ama syar'ihi. Allah nanti di yaumul qiyamah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin terhadap amanah yang diberikan padanya, terhadap kepemimpinan yang dia pimpin. Rasul memberikan contoh, ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Seorang bapak adalah pemimpin dalam rumah tangganya, maka dialah yang akan dituntut kelak nanti di yaumul qiyamah tentang isi rumah tangganya. Jadi kita memiliki anak harus berpikir pertanggungjawaban kita kelak nanti di yaumul qiyamah. Jangan kita menjadi orang tua yang teledor, karena kita akan dituntut kelak oleh keluarga kita. Dituntut pertama oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedua adalah keluarga kita. Hadirin kaum muslimin, karena itu mari kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Jangan sampai malah justru merusak mereka dengan membiarkannya tanpa pengetahuan ilmu agama. Di satu sisi kaum muslimin, ini satu pembahasan, kita harus tanggung jawab. Karena mau tidak mau pasti akan diminta pertanggungjawaban, dituntut kelak nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, pembahasan yang kedua, anak kaum muslimin ada dua kemungkinan bermanfaat bagi kita atau berbahaya bagi kita. Itu anak bisa bermanfaat bagi kita manakala mereka anak-anak yang saleh dan salihah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berislam, beriman, bertakwa, beramal saleh. Kalau mereka menjadi orang-orang yang baik, maka kita sebagai orang tuanya beruntung. Kenapa? Karena amalan anak kita akan meraihnya sama persis yang didapati oleh anak. Di antara hadis tentang hal ini riwayat Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila ada seorang manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya dikarenakan dia meninggal dunia, tidak bisa berbuat apapun. Tetapi manakala dia memiliki salah satu di antara tiga hal ini, atau memiliki dua, atau bahkan memiliki tiga-tiganya, dia bak seperti halnya orang yang masih beramal. Yang pertama, sedekah jariyah. Walaupun orangnya sudah meninggal, tetapi dia memiliki sedekah jariyah, maka pahalanya mengalir untuk dia. Atau dia seorang yang mengajarkan ilmu, al-ilmu yuntafa min ba'dih, diajarkan ilmu itu kepada umat manusia dan dimanfaatkan oleh manusia. Walaupun dia sudah meninggal, tidak lagi sholat, tidak lagi wudu, tidak lagi qiraatul Quran, tapi pahalanya mengalir karena dia mengajarkan ilmu. Dan yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Orang tersebut sudah meninggal, bapak dan ibunya sudah wafat, tidak lagi bisa berbuat apapun karena sudah meninggal. Tetapi ketika dia punya anak yang saleh dan salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun ngalir kepada kedua orang tuanya. Mereka mendapatkan sama persis seperti yang didapati oleh putra-putranya. Apapun amalan kebaikan yang dilakukan oleh sang anak, orang tua mendapatkannya sama persis
sebagaimana tafsir Nabi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap orang akan meraih apa yang dia telah upayakan, dan setiap orang akan menanggung dosa apa yang dia telah lakukan. Ketika itu Rasul menafsirkan ayat ini, al-waladu min kasbi abih, anak itu adalah usaha dan upaya kedua orang tuanya. Maknanya semua amalan dan perbuatan anak yang saleh dan salihah, orang tuanya mendapatkan seperti yang didapati oleh anaknya. Anaknya baca Quran, dapat sekian halaman, dapat sekian huruf, dikali lipatkan 10 kali lipatnya, dia mendapatkan sekian. Orang tuanya pun mendapatkan. Kalau ayat ini berkaitan bukan ketika orang tua sudah meninggal, orang tua masih hidup. Orang tua masih hidup. Amalan ibadah anaknya, orang tua meraihnya. Anak puasa, anak sholat wajib, sholat sunnah, anak melakukan apapun kebaikan, orang tuanya mendapatkannya. Masya Allah, ini kegembiraan dan manfaat memiliki anak yang soleh. Anaknya pun senang karena dia terdidik ilmu agama. Dengan memiliki bapak seperti itu, maka anaknya mengerti halal haram. Dia tidak berani makan yang haram, tahu madaratnya adalah ancaman neraka. Kullu lahmin nabatat min suhtin ahaqqu bin nar. Setiap tubuh yang tumbuh dari barang yang haram, maka sangat layak dibakar dalam api neraka. Sang anak mengerti kewajiban, maka dia melakukannya atas didikan orang tua, atau orang tuanya memiliki kesadaran memondokkannya sehingga anak bertumbuh berkembang di atas ibadah. Sang anak pun berterima kasih memiliki orang tuanya seperti itu. Karena ini yang diharapkan. Salah satu di antara pemuda yang akan dinaungi nanti di yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah. Dia beribadah karena menginginkan surga Allah. Dia beribadah karena menginginkan pahala dari Allah. Sembari dengan itu agar supaya orang tuanya pun mendapatkan pahala darinya. Masya Allah, luar biasa. Tetapi ingat juga, kalau anak kita anak yang rusak, anak kita anak yang berandal, perbuatannya maksiat dan mungkar, maka orang tuanya pun terbawa. Jikalau itu atas keteledoran orang tua, anak menjadi durhaka, itu awalnya bukan anak itu, Pak. Awalnya orang tua yang durhaka terlebih dahulu kepada anak. Anak melakukan kemaksiatan, kemungkaran yang merugikan orang tuanya, kelak nanti akan diseret orang tuanya, diminta pertanggungjawaban tentang anak-anaknya. Anak ini maksiat, meninggalkan sholat, melakukan kemaksiatan, ya gara-gara awalnya orang tuanya yang teledor. Maka orang tua itu bertanggung jawab besar. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud atau bi Ahkamil Maulud. Beliau mengatakan, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhu min qibil aba. Kebanyakan faktor yang menyebabkan anak itu rusak itu karena faktor orang tua. Orang tua. Kebanyakan anak rusak itu karena faktor orang tua. Tidak semuanya, tapi kebanyakan, mayoritasnya. Kata beliau, wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim fariduddin wa sunanih. Dikarenakan orang tua yang teledor, tidak mendidik anaknya dengan ilmu agama, tidak diajarkan ilmu yang fardu dan ilmu yang sunnah, maka anak pun tumbuh berkembang dalam keadaan tidak tahu agama, tidak tahu halal haram, omongannya kotor, makan sembarangan, berbuat sembarangan,
miras, narkoba, perbuatan free sex, seks bebas, dan yang lainnya. Karena apa? Anak itu lahir dalam keadaan tidak tahu. Tanpa dididik agama, ia tidak akan tahu. Bagaimana mungkin anak bisa tahu dengan sendirinya tanpa adanya pendidikan? Hakadha kaum muslimin. Maka kata beliau, kama ataba ba'dum waladu al-luquq. Banyak orang tua yang mengeluhkan tentang kedurhakaan anak-anak mereka. Bercerita, anakku begini, anakku begitu. Tidak mengenal ibadah, bahkan hidupnya hanya melakukan judi dan judi. Dari judi ke miras, miras ke seks bebas, dari dosa ke dosa, ibadah pun jauh. Orang tua bahkan dibentak, dimaki, dicetak, bahkan dipukul, ditendang, bahkan diancam dan dibunuh oleh anaknya. Itu terjadi dari zaman dulu, dan itu ditulis oleh Imam Ibn Qayyim. Banyak orang tua yang kondisinya seperti itu. Maka kata Imam Ibn Qayyim, kalau diteliti faktornya apa sebenarnya kejadian kedurhakaan anak itu kepada orang tua, faktornya apa? Maka beliau mengatakan, faqala ya abati innaka aqtani saghiran faqaqtuka kabiran wada'tani walidan fada'tuka syekhan kabiran. Faktornya kata beliau, tanya sang anak. Sang anak akan bisa menjawab faktornya. Kata beliau, sang anak akan mengatakan, wahai bapakku, engkau dulu durhaka kepadaku ketika kecil, maka aku pun durhaka kepadamu di saat engkau tua. Apa kedurhakaan orang tua kepada anaknya ketika kecil? Tidak mengajarkan ilmu agama. Itu kedurhakaan orang tua kepada anak. Hak terbesar anak disia-siakan, tidak diberi. Hanya makan, minum, uang jajan, dan yang lainnya. Akhirnya sang anak ini tidak tahu ajaran Allah, tidak mengerti budi pekerti, bebas. Namanya orang tidak tahu rambu-rambu agama, syahwat tok yang dia akan lampiaskan. Ketika anak tidak didik agama, remaja lebih sulit, dia punya syahwat. Pemuda lebih beranda lagi, lebih terus, sampai pun dia tua tidak kunjung ibadah karena tidak ada di benak dia kamus ibadah, itu enggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya anak itu yang durhaka bisa mengatakan, engkau dulu menyanyiakanku ketika kecil, aku pun sekarang menyanyiakanmu ketika engkau sudah besar atau engkau sudah tua. Nah, bapakmu sakit, tolong bawa ke rumah sakit. Lah, mikir biora. Kadang-kala seperti itu. Silakan ke rumah sakit sendiri, nanti saya bayari. Bahkan ketika orang tuanya sudah sakit lama, parah, sudah tua, renta, tidak produktif, anak yang durhaka, apa yang diinginkan olehnya? Kapan matine ramane jan suwe temen uri bae. Didoakan supaya cepat mati, dikarenakan anak ini tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Itu kesalahan siapa? Orang tua. Mayoritasnya seperti itu. Maka kalau kita sudah mendidiknya, mengajarinya ilmu, menyekolahkan di tempat yang baik, diajarkan padanya akhlakul karimah, diajarkan padanya halal haram, kewajiban-kewajiban, diajarkan padanya berbagai macam agama. Tetapi qaddarallahu ma syafa'al, jikalau terjadi anak itu durhaka ataupun melakukan kemaksiatan, maka orang tua tidak terbawa-bawa. Kenapa demikian? Dikarenakan orang tua itu telah bertanggung jawab, telah menunaikan kewajibannya. Kelak nanti di akhirat, ketika dituntut engkau di hadapan Allah, engkau bisa menjawab, iqamatul hujjah ya Allah,
saya sudah mengajarkan ilmu agama, saya sudah pondokkan dia di tempat ilmu agama, saya sudah beritahukan dia, saya sudah nasihati dia, tapi dia yang melakukan maksiat. Dia yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Orang tuanya bara'atu zimmah, terlepas dari tanggung jawab perbuatan maksiatnya. Tapi kalau orang tua yang teledor memang dari aslinya dia tidak mendidik ilmu agama dan anaknya melakukan berbagai macam kemaksiatan akibat itu, maka orang tua terbawa-bawa. Orang tua akan terbawa-bawa. Sang anak akan menuntut, ya Allah, saya tidak bisa sholat karena ini nih, orang tua saya dulu tidak pernah mengajari aku sholat. Orang tuanya tertunduk, iya ya Allah, saya tanggung jawab. Dituntut anaknya, ya Allah, saya melakukan banyak dosa, saya tidak tahu kalau itu haram, saya liar tanpa aturan agama. Ini orang tuaku ya Allah, yang menyebabkan saya seperti ini. Ya ini tidak pernah akhirnya dua-duanya diazab. Yang seharusnya orang tua melindungi anak dari api neraka, malah justru dia menceburkan anaknya ke dalam neraka. Maka dia akan lebih dahsyat lagi siksanya. Dia yang menyebabkan hal itu. Dia yang menyanyiakan anaknya. Hakadha kaum muslimin. Jadi satu sisi anak itu bisa memberikan kebahagiaan, tapi satu sisi anak itu juga sebagai apa? Ancaman bagi kita. Maka berhati-hatilah kaum muslimin, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Berikutnya kaum muslimin, kita akan bacakan keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang beberapa hal yang harus kita laksanakan guna mendapatkan dan meraih anak yang soleh. Dan yang akan kami bawakan adalah kiat atau hal yang kita tempuh guna mendapatkan anak yang soleh sebelum anak itu lahir. Sebelum anak itu lahir, bahkan sebelum menikah. Bagi yang mereka belum menikah, materi ini tepat agar engkau memprogramkan meraih keturunan yang saleh dan salihah. Bagi yang ingin sudah berpasangan suami istri dan masih ingin memiliki anak, maka ini pun materi tepat bagi kalian. Terus bagi sing tua, sing lah orang anak maning, ini tepat juga. Kenapa? Agar engkau bisa mendoakan anakmu meraih keturunan yang saleh. Materi ini singkat kami bawakan. Ada beberapa hal. Yang pertama yang kita angkat adalah untuk mendapatkan anak yang salihah, terlebih dahulu orang tua menjadi orang tua yang saleh. Ya, taqwal aba tahfadul abna, kata Syekh. Ketakwaan orang tua akan menjadi sebab anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita wujudkan. Saya pengen punya anak yang bertakwa, ya kita dulu menjadi contoh mereka bertakwa. Saya pengen punya anak yang soleh dan salihah, kita dulu bapak dan ibu mereka, abi dan uminya, mencontohi jadi orang yang soleh dan salihah. Kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, maka kita dulu berbakti kepada orang tua kita. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, burru abaakum yaburrukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, yaburrukum abnaukum, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Karena mencontohi. Jadi kita menjadi yang baik terlebih dahulu, baru kemudian anak akan Allah berikan taufik karena kesalahan orang tua menjadi anak yang baik. Itu faktor pertama.
Berikut ini kaum muslimin beberapa hujjah yang bisa kita sampaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara hujjah tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Wa kana abuhuma salihah." Wa kana abuhuma salihah. Ini kisah ketika Nabi Musa dan Khidir mendapatkan satu tembok yang hampir roboh, kemudian dibangun lagi, diberdirikan kembali dengan alasan karena di bawah tembok itu terdapat harta benda warisan 2 anak yatim yang ada di kota tersebut. Allah menjaga harta anak yatim tersebut dikarenakan faktor kesolehan orang tuanya. Allah sebutkan wa kana abuhuma salihah. Dulu bapak 2 yatim ini adalah seorang bapak yang saleh. Maka Allah menjaga 2 anak tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibn Abbas tentang tafsir ayat ini, hufidha bi salahi abihima. 2 anak yatim tadi yang ditinggal mati oleh bapaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala harta bendanya, dan kedua anak tersebut faktornya apa? Kesolehan bapaknya. Maka ini menjadi sebuah pelajaran penting untuk supaya anak kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dijaga dari kesesatan, dijaga dari kemaksiatan, diberikan taufik untuk bisa bertakwa. Kita menjadikan diri sebagai apa? Sebabnya dengan kita berusaha saleh. Dengan ini mudah-mudahan anak kita dijaga. Hal ini seperti disebutkan oleh Imam Muhammad bin Munkadir, "Innallaha la yahfadhu bihifdzir rajuli salih." Allah akan menjaga keturunan seorang yang saleh karena kesolehannya luar biasa. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan seseorang karena kesolehannya. Bahkan yang dijaga bukan hanya anaknya, cucu-cucunya. Waladahu wa walada waladihi, anaknya dan anak-anaknya, yakni keturunannya, bahkan keluarga kecil yang ada di sekitarnya dan masyarakat yang ada di sampingnya. Lam yazalu fi hifdzillah ma dama fihim. Mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang yang saleh itu ada di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Ayatnya tadi di atas. Maka mari kita kaum muslimin, jadilah sebagai orang tua yang saleh, yang bertakwa, agar Allah memberikan taufik kepada putra-putri kita. Ada di antara kita yang lajang belum menikah, jadilah engkau wahai laki-laki yang saleh, wahai wanita yang salihah, agar Allah nanti memberikanmu, kalau Allah takdirkan Allah memiliki anak, engkau mendapati anakmu menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, terjaga oleh Allah dari kemungkaran karena kesolehan orang tua. Bagi mereka yang sudah menikah, memiliki anak, berusahalah mewujudkan ini. Ini bukan janji omong kosong. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah menjadi orang tua yang saleh, maka niscaya Allah akan berikan engkau anak yang saleh. Bagi mereka yang sudah punya anak, yang mengenal dakwah, baru kemarin umpamanya sudah tua, anaknya sudah banyak, sudah bahkan sudah banyak yang menikah, tapi kehidupannya jauh dari agama. Kenapa? Ya karena dulu saya bapaknya kayak gini, ngaji beteme wingi, anaknya begitu begini, yang satu perempuan nggak pakai jilbab. Kenapa? Jangan salahkan dia. Ya maksudnya ya dia salah, tapi yang perlu diingat dia tidak pakai jilbab dari sejak kecil.
remaja dan dewasa, dia pun tidak pernah mengenal jilbab. Kenapa? Karena bapaknya nggak pernah perintah. Faktornya siapa berarti kenapa wanita ini tidak pakai jilbab? Hah? Orang tua. Coba kalau orang tua mendidik ketika dia anak kecil ini masih kecil, dikasih jilbab, dikasih pakaian yang syar'i, menutup aurat, dididik dengan ya memakai kaos tangan, kaos kaki, dikenalkan walaupun masih kebesaran umpamanya, punya uminya, ya nggak apa-apa. Dia pakai cadar, punya uminya, lari-lari dengan riang, nggak masalah, itu pendidikan. Diperkenalkan dari semenjak kecil. Nanti dia akan mengenal rasa malu, dia akan mengerti aurat, dia terdidik menutup dengan hijab yang syar'i. Itu siapa? Orang tuanya yang mendidik. Hakadha kaum muslimin. Maka kalau kita dapati anak-anak kita kok rusak begini begitu, jangan putus asa. Engkau masih bisa berdoa, engkau masih bisa memberikan taufik dengan izin Allah Azza wa Jalla kepada putra-putrimu. Ini membimbing mereka, dinasihati walaupun sudah punya anak, anaknya jenengan wis tua pak, wis dua anak, tapi itu adalah tetap anak kita walaupun sama-sama sudah apa? Punya anak, walaupun agak terlambat. Karena kalau sudah besar diatur sulit atau berapa? Sulit, berat. Dijagong nanak aneh umurnya 40 jenengan wis widak ngomongi bocah umur 40. Angel pak angel. Arab digentak wis umur 40, Arab diperintah wis gede, ya minimalnya karena sudah Allah takdirkan terlambat. Itu memang adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Minimalnya engkau sampaikan agar engkau lepas tanggung jawabnya dari kejelekan anak. Kotak nasihati aja kelalin sholat. Kaget, kapan ramane ngomong sholat? Tembe baik. Ya sholat. Bapakmu sih sadar aja tinggalan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, jenengan sudah lepas. Jangan lagi melakukan kemaksiatan. Kamu kemarin ini ikuti bapakmu. Dia punya sudah umur 40 pak, punya kepribadian sendiri, punya cara ibadah sendiri, dan yang lainnya. Tapi kita tidak boleh pesimis karena kita masih hidup. Langkah yang berikutnya kaum muslimin untuk bisa kita menempuhnya adalah dengan kita mencari pasangan yang baik, mencari istri yang salihah. Ini faktor yang penting. Kenapa demikian? Dikarenakan madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahan pertama untuk anak-anak kita. Kalau kita tidak cermat memilih pasangan, kemudian ternyata pasangan kita juga tidak tahu agama, bukan wanita yang salihah, tidak mengerti tentang sunnah, apa jadinya dengan anak kita? Apa jadinya dengan pendidikan putra-putri kita? Tidak dididik membaca Al-Quran, bahkan dididik untuk bisa dangdutan, nyanyi, joget. Ngerti joget pak? Ya. Jauh dari kalimat Islami, bahkan dididik untuk maksiat, dicetak untuk menjadi pendosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya karena orang tuanya seperti itu. Maka yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah mencari pasangan istri yang salihah. Disebutkan dalam sebuah hadis atau sebelumnya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-58, wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih walladhi khabutha
la yahruju illa nakida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, negeri yang subur tanahnya akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat dengan izin Allah. Adapun negeri yang gersang, yang tanahnya mati, maka tidak tumbuh kecuali sesuatu yang jelek dan buruk, yang tidak memberikan manfaat, hanya rumput, kadang-kala bahkan tidak timbul padanya apapun. Kata Syekh, ayat ini bukan berbicara khusus masalah tanah yang baik dan tanah yang gersang, tetapi ayat ini berkaitan dengan istri, wanita yang akan kita taburi benih-benih kita. Ketika wanita tersebut adalah wanita yang salihah, kita menaburi sperma kita pada rahimnya, berhubungan badan dengannya, maka itu penuh harapan jika Allah takdirkan mendapatkan rezeki berupa anak, mudah-mudahan akan lahir dari ibu yang salihah, keturunan yang saleh dan salihah. Karena wanitanya baik, akan beruntung kita. Tetapi manakala kebalikannya, akan binasa kita. Loh, apa ada nasnya? Ada, Pak. Kita bacakan hadisnya. Sebuah hadis di antaranya disebutkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia ini adalah perhiasan, kenikmatan, maka sebaik-baik perhiasan dan kenikmatan adalah wanita yang salihah. Hadis ini diingat-ingat, nanti ada kaitannya pembahasannya. Dunia itu mata, kelezatan, kenikmatan, perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Maksud hadis ini kaum muslimin, nanti ada kaitannya insyaallah. Orang memiliki perhiasan emas, perak, berlian, intan dan yang lainnya, punya uang jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, punya kendaraan mewah, sawah ladang luas, rumah besar, tapi ketika istrinya wanita yang jelek, dia seakan-akan tidak merasakan nikmat duniawiyah. Wanita yang jelek contohnya berani kepada suami, membentak suami, akhirnya suami takut dengan istri. Kalau di luar kaya dia, Pak. Kalau masuk rumah penuh rasa takut akan bertemu dengan harimau betina yang siap untuk meropek-ropek. Kenapa Bu pengalaman? Dimarah-marah. Kenapa pulangnya terlambat? Iya Bu, malah lebih kecil atau lebih jelek daripada pembantunya. Kenapa? Wanitanya jelek. Dia tidak akan merasakan nikmat hidup. Rumahnya itu neraka bagi dia. Maka nikmat mana yang dia rasakan dari nikmat dunia? Makan, minum, walaupun itu sesuatu yang lezat, ketika punya istri yang seperti itu jadi nggak enak. Semuanya terasa sengsara. Karena itu kenapa disebut rumah itu adalah neraka, karena penghuninya seperti dia itu, wanita yang jelek. Tapi kalau rumah kita sederhana, harta kita menengah, ya punya uang, penghasilan, jual beli lancar, punyanya motor, umpamanya nggak punya mobil, tetapi istri kita salihah, kalau dilihat menyejukkan mata, kalau diperintahkan taat, itu tanda-tanda wanita yang salihah. Idza nadartaha saratka, apabila engkau melihatnya engkau merasa senang. Itu wanita yang salihah, menyejukkan mata, menyejukkan hati, bertemu dengannya sesuatu yang kangen, kepengen cepat-cepat pulang, karena di rumah ada bidadari yang dia sayangi. Betah di rumah, walaupun teh pahit kurang manis, tapi sudah manis.
karena melihat istrinya senyum, oh legi nggak apa-apa. Dia merasa puas dengan kehidupannya karena faktor wanita yang salihah. Luar biasa itu Pak. Apalagi kalau dia punya anak, dididik anaknya, diajari anaknya. Kita sebagai suami, wah faktornya luar biasa. Semangat cari nafkah untuk wanita yang seperti ini. Semangat bekerja di luar untuk wanita yang seperti ini. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Betah di rumah, bukan betah tongkrong di pos ronda ataupun di pinggir jalan. Ditanya kenapa sih nggak pulang-pulang? Aku wedi kok nang rumah kok. Lah apa nak? Medine, bojone dewek si Medine niku Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ketika seorang hendak menikah, pilihlah wanita yang memiliki agama. Nabi memberikan kabar, engkau akan berita yang memberitakan tentang kegembiraanmu. Kita bacakan hadisnya. Wa fil hadits 'inda al-Bukhari wa Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 faktor yang dinilai, yang dilihat. Seorang wanita itu dinikahi ada 4 sebab. Yang pertama, limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena nasabnya, wali jamaliha karena cantiknya, wali diniha karena agamanya. Coba lihat, laki-laki tertarik menikahi seorang wanita karena pertama, pandangan pertama menawan, yang dari sisi cantiknya berarti tertarik. Kemudian yang kedua, ada dinikahi seorang wanita karena dia di samping cantik, dia juga dari keturunan yang terhormat serta orang yang memiliki harta. Itu wanita yang dinikahi. Kebanyakan orang mencari sisi itunya. Maka Nabi mengingatkan, fadfar bidatid din, carilah olehmu, pilihlah olehmu wanita yang memiliki ilmu agama. Taribat yadak, pasti akan beruntung engkau. Sekarang ada wanita cantik, kaya, tapi tidak memiliki adab, tidak punya sopan santun, tidak mengerti tentang agama. Engkau nikahi, engkau akan dihinakan olehnya. Kerja becus, penghasilan cuma segini, saya punya, kerja lagi sana, ngasih duit cuma segini sih buat apa? Karena dia kaya. Jenengan meringis, tuh mumet, dodolan rapayu, untuk rezeki sedina 1.000 ditolak. Oh segini buat sahabat. Suami ngasih nafkah sama istri tidak diterima karena istrinya terlalu kaya. Setiap hari nangis batin, minta jatah berhubungan badan. Kamu apa? Sana minggir. Orang kere kayak kamu deketi saya. Aduh, getun banget. Hadirin makan, rugi kamu. Kalau hanya semata wajahnya yang cantik kau nikahi, dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu agama, wajah itu akan lambat laun akan berubah menjadi tua. Siapapun itu akan mengalami ini. Hilang yang kau cintai dalam keadaan dia bukan wanita yang salihah, merusak keagamaanmu bahkan. Wanita yang tidak salihah itu diantara yang membahayakan adalah memerintahkan suaminya mencari rezeki walaupun yang haram. Mulai duit sing akeh, angel kok. Ngolat sing halal kon sing haram bae kenang apa? Sing penting akeh. Diperintah kon ngolat sing akeh walaupun haram. Zaman siki ngolat sing haram be angel. Ya.
Wamening golek sing halal lebih angel. Itu contohnya. Kalau dulu para wanita yang salihah akan menasihati para suaminya, carilah rizki min halalin fa inna la nutiqu min adab, atau kama qala, cari rezeki dari yang halal karena kami nasbir, kami itu sabar, bisa menahan lapar, tapi kami tidak bisa menahan siksa neraka. Itu ucapan wanita yang salihah. Tidak apa-apa penghasilan segini, saya sabar, kebutuhan apapun bisa nanti dipending, karena memang pendapatannya sekian, dimanage dengan baik, tapi harus yang halal bi, jangan yang haram, kami nggak kuat neraka. Itu nasihatnya malah. Diajak suaminya untuk masuk surga, diajak suaminya untuk mendapatkan yang halalan thayyiban, tidak sembarangan penghasilan yang penting sugih, glamor dunia, tidak. Jangan dianggap ucapan Nabi ini remeh. Keberuntungan suami ketika meraih istri yang bidatid din, yang punya ilmu agama. Berarti ketika seorang wanita yang tidak memiliki ilmu agama, maka dipastikan laki-laki ini akan rugi, binasa, dunianya rusak, akhiratnya lebih lagi. Kalau wanita yang salihah mengerti ada jadwal ta'lim, suaminya kepengen ta'lim, diajak, yuk kita ta'lim nanti, jangan lupa pulang gak asik jualannya, gak apa-apa, dapat sekian itu bisa dijual besok, berangkat bersama. Mengajak suaminya untuk ta'lim, kesempatan untuk ta'lim, mengajak suaminya, bi anaknya di pondokan ini sudah umur sekian, ya, terus kerjasama, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau sang istri nggak punya ilmu agama, tahu suaminya, oh wudu, arep sholat, dia tidak rela. Ting sholat maning, sholat tengko lah, kerja di situ ngana. Waktu tes yakeh tuh li. Nah, apalagi ngerti mau taklim, mau kemana? Taklim maning. Kapan sugih? Wah. Dihalangi, akhirnya nggak jadi berangkat taklim karena menghadapi harimau betina yang tidak mau tahu, nggak punya agama dia. Dalam keadaan kamu mendidiknya pun nggak bisa karena dia wanita yang sudah dewasa, yang sudah punya syahwat, yang punya keinginan. Sehingga janganlah kita menyalahi sunnah ini. Kadang-kala ada di antara kita menikahi seorang wanita yang agamanya tidak ada, wanita yang seperti itu dengan alasan engkau gampang tak didik nang aku, malah jenengan sing dididik nang dia, Pak. Dengan tanda surat ngaji maning, oh berarti berhasil, didikan istrinya berhasil. Dengan dia tidak taklim, kasihan. Dia menyalahi hadis ini. Maka mari kita, kalau antum mau mencari istri lagi, cari yang salihah. Kalau ingin mencarikan istri bagi putra putrinya, dengan cari wanita yang salihah. Demikian pula kebalikannya, kalau engkau punyanya anak wanita yang sudah dewasa, carikan pasangan yang membantu anakmu untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Cari suami yang punya agama. Urusan duniawi selama dia masih hidup, rezeki Allah akan menjaminnya. Banyak orang yang dulu kurang lambat laun dengan adanya rumah tangga, adanya anak, Allah berikan kesuksesan, jalan rezeki. Yang dulu semasa mau menikah belum ada gambaran rezekiku apa ya, dia nggak tahu. Tapi begitu menikah Allah berikan kenalan dengan fulan, relasi dagang, terbuka pintu rezeki dan Allah berikan. Dan nyatanya kita masih hidup sampai hari ini, maknanya sudah dapat rezeki berkali-kali kan? Nggih mboten, Pak? Nggih. Masya Allah. Yang penting ini faktornya. Nah, faktor ini wahai kaum muslimin adalah untuk satu, manfaat kita masing-masing, dua, manfaat pasangan kita, dan yang ketiga, manfaat keturunan kita. Tiga hal ini wahai kaum muslimin rahimani
wa rahimakumullahu jami'an. Bagi antum yang sudah punya istri kemudian mau nikah lagi, kan boleh ya Pak ya? Boleh, karena memang hukum asal nikah itu 2, bukan hanya 1. Allah yang berfirman itu bukan saya. Nah, Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai 2, kemudian 3 dan 4 maksimalnya. Para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa nikah itu hukum asalnya 2, bukan 1. 1 itu bagi fin khiftum alla ta'dilu, jikalau kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka cukup 1. Sehingga yang cuman punya istri 1 itu adalah penakut. Sehingga dia hanya 1 saja, saya takut. Mesti takut jenengan, takut sama istri, gitu. Takut rezeki dan yang lainnya. Janganlah jadi penakut. Artinya kaum muslimin, kalau mau menikah lagi, pembahasan ini pun diingat. Cari yang salihah, yang akan membahagiakan, bukan membinasakan. Yang berikutnya, ini kita sampai jam berapa? Sampai 5:30? Sampai maghrib. Salat maghrib di sini? Oh nggih. Masih ada 2 lagi yang akan kami sampaikan, mudah-mudahan bisa kita persingkat. Pembahasan yang ke berikutnya adalah al-hirsu ala tiba'i sunnah hinal jima'. Bersemangat untuk mengikuti sunnah Nabi yang berkaitan dengan perihal senggama. Ini ceritanya sudah menikah. Menikah itu diantara kemanfaatannya adalah untuk melampiaskan syahwat dengan cara yang halal. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, ketika hendak bersenggama ada bimbingan Rasul. Kaitannya apa? Bagi 2 pasangan ini, suami dan istri, dan bagi anaknya. Dan ini upaya kita sebelum anak kita lahir, sebelum kita punya anak, sudah berusaha agar supaya anak kita kelak menjadi anak yang saleh. Bagaimanakah bimbingan Nabi ketika seorang suami istri melakukan hubungan badan? Adalah kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam sahihain Bukhari Muslim, an yaqul, hendaknya seorang yang hendak berhubungan badan mengucapkan zikir ini, Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Zikir ini wahai kaum muslimin, mari kita perhatikan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah mutakamil, secara lengkap dari semuanya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, rumah tangganya, sampai memilih pasangan, sampai ketika berhubungan badan. Di situ terdapat sunnah-sunnah Nabi, bimbingan-bimbingan Nabi. Di antara bimbingannya adalah membaca zikir ini. Apa manfaatnya zikir ini? Apa artinya? Kita belum terjemahkan, kita terjemahkan. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Mau berhubungan badan, menyebut Bismillah, itu bukan kemaksiatan. Yang kita lakukan ini adalah hak halalan thayyiban dengan pasangan kita, dengan mengucapkan Bismillah. Allahumma ya Allah, jannibna syaitana, jauhkan kami dari syaitan. Dalam hubungan badan ini, ya Allah, jauhkan syaitan dari kami. Meminta perlindungan kepada Allah. Karena ketika melakukan hubungan badan, melukar pakaian dan terbuka aurat, maka ketika mengucapkan Bismillah, itu tidak nampak oleh bangsa jin. Para syaitan tidak bisa melihat. Dan berdoa, jannibna syaitan, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami berdua. Wa jannibis syaitana ma razaqtana,
dan jauhkan syaitan dari rizki yang kau rizkikan kepada kami berupa anak. Rasul ketika menyebutkan bimbingan zikir ini, beliau mengatakan, masih dalam satu riwayat, beliau mengatakan, "Tsumma in qaddara." Kemudian apabila Allah takdirkan pada hubungan badan kali itu, yakunu bainahuma fi dzalika waqdi walad, adanya anak yang terlahirkan. Kita kan tidak tahu hubungannya badan yang keberapa kalinya Allah takdirkan itu menjadi anak. Ada yang tahu apa? Nggak ada yang tahu lah. Kan itu ini diucapkan pada setiap melakukan hubungan badan. Kalau Allah takdirkan di ketika itu, Allah takdirkan anak bagi kita, maka Rasul memberikan janji apa? Lam yadurruhu syaitanun abadan. Syaitan tidak akan membahayakannya abadan, untuk selamanya. Kalaulah anak ini tersesat karena hawa nafsu, maka akan kembali lagi. Itu contohnya. Kalau Allah takdirkan anak ini maksiat, karena namanya manusia adalah kullu bani Adam khata', semua anak manusia punya salah, tapi dia mudah untuk tobat. Ini dia. Manhajnya benar, akidahnya benar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari hubungan badan bapak dan ibunya, dan di saat itu berdoa dengan zikir ini. Masya Allah, ini bimbingan Nabi ya. Maka hadirin kaum muslimin, tentunya seorang ahlu sunnah semangat dalam mengikuti sunnah Nabi dalam bidang apapun itu. Mudah-mudahan ketika lahir anak, anaknya manut, dididik juga gampang, mengerti agama dengan mudah, beramal pun ringan, dididik untuk sholat jamaah gampang, untuk ikut taklim pun bisa, diajari tentang la ilaha illallah langsung mudeng. Wah, ini anak Masya Allah mudah sekali diajari. Al-Fatihah gampang, sholat gerakannya manut, gak rewel. Mudah-mudahan ini diantara hasil dari doa ketika seorang suami istri bersenggama dengan membaca wirid itu. Sehingga kalau seandainya ada anak yang nakal, anak yang susah dididik, anak yang banyak maksiat dan dosa, kalau anak ini tahu dalil ini, akan bertanya kepada orang tua, "Mbien dong apa rajane?" Wong tuane bingung, aku be ora ngerti dongane. Pada bae. Karena bisa jadi seperti itu. Ini kiat yang sering kita sampaikan adalah kiat meraih keturunan yang saleh sebelum mereka lahir. Yang berikutnya kaum muslimin, yang tidak kalah penting adalah doa Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti tersebut dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebuah doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana min azwajina, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan dari keturunan-keturunan kami qurrata a'yunin, penyejuk pandangan yang mengembirakan, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah contoh sebuah doa yang Allah perintahkan kepada kita, wahai orang tua, memohon kepada Allah agar Allah memberikan rezeki berupa anak-anak yang menyejukkan pandangan. Apa tafsirnya qurratu a'yun? Apa pengertian makna penyejuk pandangan kedua orang tua? Anak sebagai penyejuk pandangan kedua orang tua. Apa maknanya? Ibnu Abbas menafsirkannya, ai an yarawnahu muti'an lillah,
anak itu dikatakan penyejuk pandangan kedua orang tuanya manakala orang tuanya melihat anaknya taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Bukan hanya melihatnya sahihan, bukan hanya melihat ketika sehat lari ke sana, lari ke sini, bajunya bersih, habis mandi, baunya wangi. Itu bukan makna qurratu a'yun yang dimaukan dalam ayat ini. Kalau cuma sekedar anak bersih, lari sana, lari sini, sehat, itu anaknya orang kafir pun bisa seperti itu. Jingkrak-jingkrik di atas panggung, malah joget, nyanyi. Beberapa orang tua menyatakan, oh itu keprok malah. Dikira itu membanggakan, membahagiakan. Itu membinasakan. Kacamata syar'i dalam tafsir ayat tadi di atas, anak itu menyejukkan pandangan kedua orang tuanya ketika orang tua melihat anaknya taat. Anaknya sholat, berangkat ke masjid, wudu, pakai jubah, pakai kulansua, berangkat. Nyawang gue seneng banget. Alhamdulillah. Syukur mboten, Pak? Syukur. Walaupun masih kecil, belum wajib sholat, tetapi sudah terdidik. Dengar azan, berangkat. Dengar azan, berangkat. Dengan harapan kelak nanti kalau dia sudah baligh, dia tidak akan meninggalkan sholat untuk selamanya. Sejuk hati kita. Anak kita belajar membaca Al-Quran, membaca Aisar, buku-buku yang kita ajarkan, bisa sejuk hati kita. Masya Allah. Itu makna qurratu a'yun. Anak kita mampu melakukan amal saleh, itu menyejukkan mata. Itulah tafsir permintaan kita, ya Allah berikanlah kepada kami dari keturunan-keturunan kami penyejuk pandangan-pandangan kami, yakni memohon kepada Allah supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Yang berikutnya, contoh doa adalah dalam surat Ali Imran, doanya Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa mengatakan, Rabbi, wahai Rabb, habli, berikanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguh Engkau adalah zat yang mendengarkan doa. Hadirin sekalian, Nabi Zakaria itu sudah berlanjut umurnya. Dalam sebenarnya disebutkan 80 tahun lebih. Istrinya juga sudah nenek-nenek, mandul. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah putus asa dalam memohon keturunan. Dalam keadaan orang mungkin menganggap itu mustahil, nenek-nenek, kakek-kakek masa punya anak. Tapi Nabi Zakaria butuh keturunan yang melanjutkan dakwahnya. Maka disebutkan dalam surat Maryam. Dalam surat ini dikisahkan Zakaria mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, inni wahnal azmu minni wasta'ala ar-ra'syu sayba. Wahai Rabb, sungguh tulang belulangku telah lemah, loyo, kakek-kakek. Wasta'ala ar-ra'syu sayba, rambutku sudah menyala putih, ubanan. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya, namun aku tidak pernah putus asa berdoa kepadamu. Masya Allah. Ini ibrah bagi kita kaum muslimin. Bidu'aika rabbi syakiya, berdoa, meminta kepada Allah. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhira. Aku khawatir siapa yang akan melanjutkanku di belakangku kelak. Wa kanat imraati akhira, istriku mandul. Akhira, akimah, yakni sudah syekh, sudah nenek-nenek. Tapi tetap habli min ladunka waliya, ya Allah berikanlah keturunan bagiku.
Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang bisa mewarisiku dan mewarisi keluarga Yaqub. Waj'al rabbi radiyya, berdoa, dan Allah berikan anak Yahya. Sehingga di sini kaum muslimin, tidak ada bagi kita sedikit pun putus asa dari doa. Doa ibadah, doa itu adalah ibadah kaum muslimin. Ini sudah masuk maghrib. Nah, berarti sudah selesai bagian. Alhamdulillah. Demikian bisa kami sampaikan. Masih ada 2 yang belum kami sampaikan, tetapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mencukupi. Mudah-mudahan kita diberi keturunan anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Ziar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya baik, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar Siaran dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya baik para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan satu buah rangkaian acara, yaitu rekaman kajian tematik bersama Al-Ustadz Saiful Bahri Hafidhullah Ta'ala dengan tema Hak Anak Sebelum Lahir. Semoga apa yang beliau bawakan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Untuk rangkaian acara berikutnya, insya Allah kita akan putarkan satu buah rekaman kajian kitab Ighathatul Lahfan bersama Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawed Hafidhullah Ta'ala dengan tema Berkembangnya Hati. Ya, langsung saja kita putarkan.